Saat ini wilayah Mamuju masih berstatus kabupaten. Meski begitu, kota kecil ini berkembang menjadi wilayah yang semakin menarik dengan bertambahnya fasilitas layaknya kota besar. Seiring perkembangan wilayah, berkembang pula iklim keagamaan dan dakwah Islam di wilayah yang dihuni mayoritas etnis Mandar dan penganut Islam. Menara dan kubah masjid menjulang menjadi pertanda wilayah Kabupaten Mamuju bersinergi dengan bangunan modern lainnya, seperti kantor pemerintahan dan pusat jasa serta hiburan. Masjid Raya Suhada Mamuju dibangun tahun 2006 dan selesai sekitar 4 tahun kemudian. Masjid ini menjadi salah satu ikon di Mamuju. 4 menara setinggi 75 meter serta kubahnya terlihat dari banyak sudut kota. 7 kubah masjid melambangkan 7 lapis langit dan bumi. Di bawah kubah induk tertera 25 nama nabi dan rasul yang ditulis pada kaca patri. Masjid megah ini memiliki 33 anak tangga di setiap pintu masuknya, sehingga total ada 99 anak tangga, memberi makna jumlah Asmaul Husna. Keindahan arsitekturnya meliputi bagian luar dan interior. Di dalamnya mampu menampung hingga 3.000 jamaah. Ada kaligrafi lafaz Allah dan Muhammad yang terbuat dari emas berdiameter sekitar 170 cm. Di lantai dasar hiruk pikuk pedagang yang menjajakan buku-buku agama hingga perlengkapan pendukung ibadah menjadi warna pada saat waktu sholat usai. Pengurus masjid juga menyediakan aula bagi kegiatan keagamaan. Sore hari, tawa dan alunan suara malaikat-malaikat kecil ini menghiasi beranda masjid, menjadikan masjid ini semakin dekat bagi kaum muslim dari semua kalangan serta usia. Jadi fungsi masjid di masa Rasulullah SAW bukan saja sebagai tempat sarana ibadah gitu. Artinya bukan hanya sempat bergunakan untuk sholat 5 kali sehari semalam. Tapi pada masa Rasulullah itu masjid itu memang Rasulullah sudah berikan tempat khusus. Artinya persoalan-persoalan dunia itu ditempatkan karena memang ada larangan dalam hadis Nabi itu berkaitan dengan ekonomi atau berbicara tentang dunia usaha itu tidak boleh dibicarakan di masjid. Makanya di zaman Rasulullah itu memang kalau untuk masjid seperti ini itu memang dipergunakan untuk ibadah seperti sholat 5 waktu. Tetapi Nabi SAW menyiapkan khusus di sekitar pekarangan masjid itu ada tempat untuk membicarakan tempat perekonomian kaum muslimin seperti itu. Dan kemudian juga fungsi yang lain masjid juga itu ya sebagai sarana pendidikan, baik itu belajar mengaji maupun mengkaji Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu memang seperti itu fungsinya sebagai tempat pendidikan itu masjid. Kita sebagai umat Islam yang saat ini meskipun apalagi zaman kita ini yang luar biasa modernnya, canggihnya seperti itu, supaya untuk membangun kesatuan umat sekarang ini ya kita bangun dari masjid seperti itu. Tinggal bagaimana kita menata masjid itu dengan baik supaya tujuannya supaya umat Islam ini mulai dari anak-anak sampai orang tua itu mereka dekat dengan masjid, hati mereka terpaut dengan masjid seperti itu.
Kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat menjadi potret perkembangan provinsi ke-33 ini. Harmoni alam dengan deretan gedung perkantoran, tempat para pemimpin daerah merumuskan rencana kerja. Di antara bangunan ini ada megahnya Masjid Baitul Anwar yang seolah menjadi oase di tengah padang pasir. Keduanya dihubungkan jembatan gantung yang membelah Ngarai menjadi pertanda jalan menuju keselamatan. Seperti masjid-masjid yang kita kunjungi sebelumnya, masjid ini juga tak hanya menjadi sarana ibadah. Pengurus masjid memanfaatkan lantai dasar demi kemaslahatan umat lewat yayasan generasi Malabi, kelompok bermain, daycare, PAUD serta terapi dan konseling anak-anak spesial. Fasilitatornya ini yang punya ide, yang ada ini Ibu Daya. Ibu Daya, dia yang fasilitator antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ini kan masjid sangat luas, jadi ini Ibu Daya berinisiatif bilang bagaimana kalau ini masjid kita gunakan, manfaatkan, karena kebetulan banyak katanya yang ibu-ibu mengeluh karena kan kelasnya anak-anaknya jauh, jadi kan kalau misalkan dekat dia bisa tengok, kalau misalkan jam istirahat. Memang Rasulullah itu malah mengajarkan kita untuk mengantarkan anak-anak ke masjid. Kalau tidak dibiasakan ke masjid, nanti lama-kelamaan akan mereka tidak terbiasa. Jadi kan memang sarananya memang sebenarnya sangat bagus memang di sini. Tangisan anak-anak, ketawa anak-anak itu suara malaikat seperti itu. Peninggalan peradaban Islam dunia menjadikan masjid sebagai salah satu ikon. Masjid yang inklusif, terbuka pada semua kalangan, merangkul hati insan manusia agar semakin dekat pada penciptanya, menjadikannya penebar manfaat bagi semua.